Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah SWT, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga selalu diberkahi kehidupannya oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Yang hadir masjid kali ini dan yang bisa mengikuti kajian via streaming online, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kali ini di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui, langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini tidak lain untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang mana hal itu lebih baik daripada sholat sendirian. Langkah kaki kita ke masjid ini tidak lain untuk menuntut ilmu, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu bapak-bapak dan ibu sekalian wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang agama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita semua, Rabb yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat karunia yang tidak akan mungkin pernah kita bisa menghitungnya sama sekali, Pak. Gak mungkin bisa. Nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan. Alhamdulillah Allah SWT jadikan kita orang-orang yang beriman. Semoga keimanan ini masih akan melekat di dalam kita sampai Allah mewafatkan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nikmat yang kedua, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Orang kalau imannya kuat, tetapi nggak memiliki kesempatan, nggak memiliki kesehatan, nggak mungkin bisa datang ke masjid, duduk bersanding sholat berjamaah, mungkin bisa. Begitu pula orang yang sehat badannya, kesempatan waktunya banyak sekali. Akan tetapi kalau tidak ada keimanan yang mendorongnya untuk berangkat ke masjid, untuk belajar ilmu agama, maka dia akan malas-malasan di rumah, senangnya nongkrong, wedang, ngobrol sana dan itu. Tetapi nikmat ini yang pertama adalah keimanan, kesehatan dan kesempatan, inilah yang bisa menghadirkan kita ke tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat dan karunia ini kepada kita semua. Salawat dan salam tak pernah kita lupakan, selalu kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda,
Al-bakhil, orang yang dikatakan bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Pelit, bahasa Jawanya pelit. Pelit, kikir, bakhil. Man dzukirtu indahu, siapa sih orang yang dikatakan pelit? Adalah seseorang yang dikatakan namaku di sampingnya, tapi dia tidak mau berselawat. Walam yusalli alaihi, orang yang pelit, bakhil, kikir adalah orang yang mendengar namaku disebut di depannya, di telinganya, akan tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Kita semua bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, dan kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang senang, bangga betul-betul menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kalau sholat di masjid ini senang, Pak, karena jamaahnya banyak, masya Allah. Senang sekali saya sholat di sini, sholat maghrib, sholat isya ya, karena sholat subuh juga pernah di pas Ramadan. Dan masya Allah ketika saya tengok ke belakang, jamaahnya banyak. Tatkala melihat ke belakang juga, ruang kedua ini juga banyak, masya Allah. Ini adalah nikmat yang sangat indah, Pak. Dan semoga kedepannya masyarakat di sini juga akan memenuhi masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita hari ini membahas ayo kita masuk surga. Kita mau masuk surga? Mau, kita semua tentu mau. Karena kehidupan yang hakiki adalah surga nanti. Kehidupan yang nikmat surga. Kehidupan dunia nikmat, tetapi nikmatnya ini bercampur dengan gelisah, bercampur dengan kesukaran, bercampur dengan kesedihan. Kita yang hidup di dunia ini kadang-kadang nikmat, punya uang, punya istri cantik jelita, punya rumah, punya mobil, senang. Kita senang, tetapi mikir nanti kalau tua gimana ya? Anak saya kalau mati gimana ya? Kehidupannya nikmat, tetapi bercampur dengan kesedihan, memikirkan hari tua nanti. Berbeda nanti dengan kesenangan, kebahagiaan di surga yang tidak bercampur dengan kegelisahan. Otomatis kita semua, saya sendiri insya Allah SWT ingin merasakan, dan semoga Allah SWT memasukkan saya dan jamaah-jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi apakah bisa masuk surga terus kayak masuk terminal? Langsung masuk begitu saja? Tidak. Harus ada syarat, harus ada syaratnya. Ada syaratnya. Saya akan membawakan satu hadis saja, tapi hadisnya agak panjang, Pak. Gak apa gimana? Hadisnya agak panjang. Kenapa saya dibawakan hadis? Karena dasar landasan umat Islam itu hanya dua. Yang pertama adalah Al-Quran, pedoman umat Islam pertama. Yang kedua adalah hadis Nabi, perkataan Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan hadis yang saya akan bawakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, dia bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama. Kata Jabir, dulu saya pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah ekspedisi perang. Bersama Rasulullah SAW setelah perang Tabuk. Siapa jadi namanya, Pak? Jabir. Pergi bersama Rasulullah SAW. Fa'asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasur. Ketika itu di pagi hari saya dekat dengan Rasulullah SAW.
nasir, dan kita ini sedang berjalan. Jadi Jabir bersama Rasulullah SAW, sedang dekat bersama Rasulullah SAW. Inilah perbedaan antara kita dan para sahabat Nabi. Kalau kita senang dengan Rasulullah SAW, cinta dengan Rasulullah SAW, tapi kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Sahabat Nabi orang yang mulia. Kenapa? Karena bisa melihat wajah Rasulullah SAW, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebaik-baik generasi adalah generasinya para sahabat Nabi. Kenapa? Mereka bisa bertemu, berjabat tangan, ngobrol langsung dengan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa melihatnya, dan insya Allah kita akan melihatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, gak boleh kita ini generasi setelah para sahabat Nabi, kita gak boleh menghina para sahabat Nabi. Gak boleh sama sekali. Mencaci maki, menghina para sahabat Nabi gak boleh. Oleh karena itu kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali menghina sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Awas, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian menghina sahabatku. Karena kalau sahabat Nabi menginfakkan satu atau serau, serau ini, sahabat Nabi menginfakkan korma satu raup tangan, dan kita menginfakkan satu gunung lawu emas, maka nggak bisa menyamai infaknya para sahabat Nabi. Kita menginfakkan satu gunung lawu emas, dan sahabat Nabi menginfakkan satu raup korma atau gandum, nggak bisa menyamai. Karena mereka para sahabat Nabi orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Pak, ibu-ibu sekalian, kalau ada seseorang yang menjelek-jelekan sahabat Nabi, ingat, itu adalah orang yang sesat karena berani menyelisihi Rasulullah SAW. Awas Rasulullah, janganlah sekali-kali kalian menghina sahabatku. Seandainya kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka tidak akan bisa menandingi infaknya para sahabat Nabi satu raup tangan. Kita sambung hadis yang tadi. Jadi ngobrol sama Rasulullah SAW, kesempatan emas bagi Jabir untuk bertanya. Kata Jabir, fakultu, maka dia bertanya. Jabir ngobrol sama Rasul bertanya, fakultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, amalan apa yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini pertanyaannya top nopo. Pertanyaannya istimewa banget. Istimewa sekali. Gak minta duit, gak minta harta, gak minta istri cantik jelita, enggak. Yang diminta apa? Amalan yang bisa mendekatkan surga, memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Jadi mengetahui seandainya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Jabir diberikan harta yang melimpah, pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi pertanyaannya Jabir bukanlah hal itu. Jabir menginginkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang betul-betul bahagia, yaitu surga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mari kita simak hadisnya. Mari kita simak, kita dengarkan baik-baik apa yang Rasulullah SAW jawab. Qala laqad sa'altani an adi. Ya Jabir, pertanyaan kamu ini betul-betul sangat besar sekali. Pertanyaan kamu ini betul-betul sangat istimewa. Faqala wa innahu la yasirun ala man yasarallah. Pertanyaan kamu ini betul-betul berat, betul-betul besar.
Akan tetapi pertanyaan ini mudah. Jawabannya mudah bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengamalkan. Artinya bapak-bapak dan ibu sekalian, perkara masuk surga perkara yang besar, perlu perjuangan. Akan tetapi Allah akan mempermudah bagi siapa yang Ia kehendaki, sehingga kita betul-betul meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Pertanyaan saya bagi diri saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mau nggak kita mendengar jawaban Rasulullah SAW? Mau mengamalkannya apa bapak? Insya Allah ya. Mudah bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita yakin dulu, semoga Allah mempermudah bagi kita untuk mengamalkannya. Kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah SWT dengan harapan Allah mempermudah perkara ini untuk kita. Sulit kalau kita sudah suudzon dulu, berburuk sangka sama Allah, nanti akhirnya dipersulit. Kita meminta agar dipermudah amalan ini. Kata Rasulullah SAW, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah engkau, wahai Jabir, menyembah Allah semata, jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Inilah yang dinamakan tauhid. Mengesahkan Allah, menyembah Allah semata, tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah sama sekali. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta jodoh kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah SWT. Kita betul-betul mengabdi, menyembah Allah SWT dan tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Ini adalah landasan utama yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kalau ia ingin masuk surga, maka ini harus dia lakukan, bertauhid, menyembah Allah semata, meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Kalau ada seseorang yang menyembah kuburan, itulah yang dinamakan syirik. Kalau ada seseorang tawaf di kuburan, meminta kepada penghuni kubur agar disembuhkan penyakitlah, inilah yang dinamakan kesyirikan dan harus dijauhi. Dan ini adalah makna kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Kita harus bersembah kepada Allah. Kita mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam bacaan salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Istighatsah sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, meminta kesembuhan sama Allah, bukan sama yang lainnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu imus salat. Engkau Jabir melaksanakan sholat. Sholat yang apa? Yang agama. Kalau dalam Islam kita ibaratkan seperti rumah, maka rumah ini perlu penopang. Maka rumah ini perlu tiang-tiang. Tiangnya apa? Sholat 5 waktu. Manakala sholat ditinggalkan, robohlah satu tiangnya, ditinggalkan semua, ambruk rumahnya. Betul apa? Betul apa? Adakah rumah di dunia ini yang bisa berdiri tanpa tiang? Tidak ada. Agama Islam akan kokoh, akan kuat jika penganutnya melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak meninggalkannya sama sekali. Haji wajib tapi gugur bagi yang tidak mampu. Zakat wajib bagi yang mampu. Umrah wajib bagi yang mampu. Tetapi
selalu wajib bagi siapapun juga, tidak ada istilah gugur sama sekali. Kemudian yang kedua waktu zakat. Yang ketiga, kalau kamu ingin masuk surga Jabir, kamu membayar zakat. Membayar zakat bagi siapa? Bagi orang yang mampu, yang hartanya sudah mencapai takaran wajib, hartanya banyak, kambingnya pun banyak, hartanya sudah mencapai nisabnya, maka harus dizakatkan. Jadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Menyembah Allah semata, tidak melakukan syirik. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat apa kira-kira? Yang keempat apa? Wa tasuma Ramadan. Berpuasa Ramadan. Yang haji terakhir. Yang haji terakhir. Kamu melaksanakan puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari, wajib bagi seseorang yang sudah mencapai usia balik. Semua wajib kecuali yang memiliki udzur, yang sudah jompo, yang sakitnya berkelanjutan tidak kuat berpuasa, maka harus berpuasa. Kalau sakitnya pilek, panuan, ya harus berpuasa. Siapa orang yang boleh tidak berpuasa? Orang yang sakitnya berkelanjutan, tidak bisa sembuh, kata dokter tidak berpuasa, jangan berpuasa, maka dia membayar fidyah. Yang kelima, wa tahujjah. Yang kelima, berhaji ke tanah Arab. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu. Ingat, hajinya kemana Bang? Kemana hajinya? Ke Baitullah, tanah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Enggak ada haji ke tempat lain, enggak ada umrah ke tempat lain, tidak ada. Umrah dan haji hanya berada di kota Makkah. Kalau pengen berziarah, ziarah ke Masjid Nabawi boleh, tapi manasik haji adalah di kota Makkah. Ada orang yang haji golongan berangkat hajinya kemana? Ke tempat lain, bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Makkah, ya bukan haji dan umrah, bukan. Kalau orang ingin masuk surga, maka 5 ini adalah rukun Islam, harus dikerjakan semuanya. Betul-betul beribadah kepada Allah semata, ini adalah syahadatain. Kemudian melaksanakan sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam seumur hidupnya. Sakit kayak apa? Harus sholat. Ketiduran bangun harus langsung sholat. Lupa 2 hari yang lalu belum sholat zuhur, harus diganti sholat lagi. Karena sholat tidak pernah ada kata gugur kewajibannya. Kalau haji tidak wajib bagi yang miskin, wajib bagi yang mampu. Puasa wajib bagi yang mampu. Anak kecil atau orang tua, ibu yang hamil, yang sedang menyusui tidak wajib, hanya wajib membayar fidyah. Tapi kalau sholat selalu wajib. 5 ini adalah rukun Islam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara utama jika seseorang ingin masuk surga dan ingin dijauhkan dari api neraka, maka harus mengaplikasikan 5 perkara ini. Yang pertama apa lagi? Apa yang pertama, ibu-ibu bapak sekalian? Apa? Beribadah kepada Allah semata, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat bagi yang mampu. Yang kelima, yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat dan sudah memiliki harta yang banyak, kemudian wajib mengeluarkan zakatnya.
dan sudah mencapai 1 tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala ana adulluka ala abwabil khair." Nabi SAW mengajak bicara Jabir, "Wahai Jabir, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan?" Tadi 5 tadi adalah amalan yang bisa memasukkan seseorang ke surga, menjauhkan dari api neraka. Rasulullah SAW mengajar, bertanya kepada Jabir, "Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan?" Qala, "Bala ya Rasulullah." Iya, aku mau wahai Rasulullah. Apa itu? Qala, as-shawmu junnah. Yang pertama adalah puasa sebagai perisai. Bukan puasa yang wajib, akan tetapi puasa sunnah. Puasa Senin Kamis. Puasa apa lagi, Pak? Puasa apa lagi? Puasa Daud, apa lagi? Puasa Ayatul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Apa lagi? Puasa Asyura, apa lagi? Puasa Arafah. Puasa bulan 10 bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kata Nabi SAW, ini merupakan pintu-pintu kebaikan. Yang pertama tadi adalah puasa yang wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Ini adalah perisai seorang muslim. Sehingga pemuda-pemuda yang belum bisa menikah, bagaimana cara meredam syahwatnya yang bergejolak? Dengan puasa. Bapak-bapak juga sama. Kalau istri satu masih bergejolak syahwatnya, ya puasa, Pak. Kalau belum bisa nikah lagi karena istrinya marah-marah lagi, ya puasa. Karena puasa adalah perisai tameng dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah waspadaqatu tudfi'ul al-khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Pintu kebaikan yang kedua. Inilah yang kebaikan. Yang kedua adalah bersedekah. Bersedekah akan menghapuskan dosa-dosa, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana air akan mematikan dan memadamkan api. Sedekah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sampai-sampai orang yang dijebloskan ke api neraka, maka ia ingin apa? Ia ingin dikembalikan ke bumi untuk apa? Fa'as-saddaqa fa'akum minas. Maka ia ingin dikembalikan ke bumi untuk bersedekah. Inilah harapan orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ia berharap ingin dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Karena apa? Sedekah ini akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Sedekahnya bukan sedekah yang wajib. Kalau yang sedekah yang wajib itu tadi yang pertama zakat, kalau ini adalah sedekah yang sunnah. Uang 1.000 kita salurkan kepada jompo, ada 2.000 kita infakkan untuk masjid, ada 2.000 kita berikan ke fakir miskin, ada 5.000 kita berikan ke orang-orang yang memang membutuhkan, panti jompo, orang janda-janda tua dan sebagainya. Ini adalah pintu kebaikan. Ingat Pak, tabungan kita yang abadi bukan di lemari, bukan di bank BCA, bukan bank BRI, bukan. Tabungan kita yang abadi adalah nanti yang kita sedekahkan di akhirat. Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW pernah masak kambing. Masak apa? Masak kambing. Semua dagingnya dibagikan, kecuali bagian pundaknya, bagian sampingnya. Semuanya dibagikan, tinggal bagian pundak atau sampingnya yang dimakan, sisanya yang lain dibagikan. Lalu Nabi bertanya, wahai Aisyah, bagian mana, daging mana, atau bagian kambing mana yang masih tersisa? Kata Aisyah, semuanya ludes habis.
Yang masih tersisa tinggal bagian sampingnya saja atau pundaknya saja. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, semuanya yang dibalikan itu masih sisa. Karena apa? Karena akan diambil gitu apa? Akan diambil nanti di akhirat. Yang habis, yang ludes ya ini karena dimakan. Harta kita yang dimakan sama kita habis, nggak bermanfaat. Yang kita tinggalkan akan dimakan oleh anak cucu kita yang menjadi warisan kita. Tetapi harta yang kita infakkan di jalan Allah untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, inilah yang masih tersimpan oleh Allah SWT. Disimpan, dijaga oleh Allah SWT. Bahkan nanti akan ditambah oleh Allah SWT dan dikembalikan nanti sebagai balasan di surga. Yang kita makan, yang kita untuk beli jajan, beli wedang, beli apa, tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, kecuali kalau kita gunakan untuk kebaikan. Untuk makan, badan kita sehat untuk beribadah. Untuk membeli minuman, susu, sehingga badan kita sehat, kita gunakan untuk beribadah, bukan untuk kemaksiatan. Yang kita infakkan, inilah tabungan yang abadi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau pengen nabung yang pas di mana? Di akhirat. Tabungannya tabungan akhirat. Kalau kita memberikan infak 50.000, hilang, memang hilang. Uangnya hilang, fisiknya hilang, tetapi timbangan ini masih di akhirat dan akan dikembalikan nanti tatkala kita membutuhkan timbangan yang besar, agar timbangan kita ini, timbangan kebaikan kita lebih unggul, lebih berat, dan kita masuk surga insyaallah ta'ala. Meskipun sedikit, 1.000, 2.000, mungkin sedikit, tetapi ini bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang jompo, orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, duafa, dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wassalatu rajul fi jawfil lail. Yang ketiga, pintu-pintu kebaikan yang lain adalah sholat malam. Sholat yang tadi 5 waktu apa? Wajib. Kalau pengen menambah kebaikan, beri dengan sholat malam. Sholat apa? Sholat tahajud. Berapa rakaat? 11 rakaat. Kalau nggak bisa, cukup 2 rakaat ditambah 1, 3 rakaat. Malam nggak bisa, habis sholat isya nggak apa-apa. Habis sholat isya baru sholat, lah nanti malam takut tidur, sholat 2 rakaat tambah 1 lagi. Tetapi kalau pengen afdal, pengen baik, nanti sepertiga malam, jam 1 lebih atau jam 2 lebih kita bangun, kemudian sholat malam 3 rakaat, 2 rakaat ditambah 1 boleh. Kalau pengen afdal, maka 11 rakaat. 2, kemudian 1 rakaat. Waktu ini adalah Allah SWT turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia, lebih dekat dengan para hamba. Nah, ini yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Kebaikan apa saja? Yang pertama apa? Puasa sunnah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, sholat malam. Lanjutannya apa kira-kira? Apa kira-kira lanjutannya? Rasulullah SAW bertanya lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'aqdihi." Wahai Jabir, mau kamu tunjukkan kepadamu ra'sil amri, mahkotanya. Paling utama itu apa? Wa 'amudihi. Dan tiangnya itu apa? Wa dirwati sinamihi. Mahkotanya itu puncaknya apa? Kata Jabir, "Qultu bala ya Rasulullah." Saya ingin tahu itu semua. Tiangnya apa, mahkotanya apa, puncaknya itu apa? Qala, qultu bala ya Rasulullah. Qala, ra'sul amri Islam. Kepalanya adalah al-Islam. Sehingga agama Islam ini adalah puncaknya. Oleh karena itu, seseorang harus, kalau ingin masuk surga, maka dia harus beragama Islam.
Apa itu Islam? Menyerahkan semua kepada Allah SWT, berserah diri kepada Allah SWT. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Islam kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh agama Islam kita tinggalkan. Inilah yang namanya Islam. Wa amuduhus sholat, tiangnya adalah sholat. Maka agama Islam ini tidak akan bisa utuh, akan hancur, akan runtuh, akan roboh jika tidak ada tiangnya, itu sholat. Nabi SAW ini menegaskan kembali kepada Jabir bahwasanya puncaknya itu adalah agama Islam, dan agama Islam ini tidak akan bisa kokoh berdiri tanpa ada sholat. Kemudian kata Nabi SAW, wajib waktu sana ini al-jihad, mahkotanya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Dan ini jihad yang paling sulit. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita ini tidak nampak. Kita pengen ini, pengen itu. Ketika melihat sesuatu yang berbau syahwat, kita pengen menerjangnya. Oleh karena itu, berjihad di jalan Allah SWT penting. Dan berjihad melawan hawa nafsu kita yang tinggi juga perlu. Berjihad agar kita sabar, berjihad agar kita berusaha agar kita ini bisa betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah, bersabar tatkala melakukan ketaatan, berjihad agar tidak melakukan dosa. Nah, kemudian kata Nabi SAW, maka yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, "Qal ala ukhbiruka bimilati dzalika kulli." Maukah aku beritahukan kepadamu wahai Jabir apa hal yang menyempurnakan itu semua? 5 tadi yang wajib, 5 atau 3 yang sunnah. Yang menyempurnakan apa ini? Kira-kira apa jemaah sekalian? Apa yang menyempurnakan perkara ini? Kata Nabi SAW, "Qultu bala ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW fa'akhadha bilisani. Nabi SAW memegang lidahnya. Yang menyempurnakan 5 perkara tadi dan 3 hal yang sunnah, Nabi memegang lisannya, Nabi memegang lidahnya. Kemudian amsik alaika lisanah. Kata Nabi SAW, amsik alaika lisanah, kufa alaika hada. Kata Nabi SAW, kufa alaika hada. Apa artinya? Kufa alaika hada, hati-hatilah kamu dari mulut ini. Cegahlah mulut ini. Hati-hati dari mulut ini. Rem mulut ini. Jangan asal berbicara, jangan asal ngomong. Qultu ya Nabi Allah. Maka Jabir bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mulut kita ini? Nabi marah, sakilat kaum, celaka kamu wahai Jabir. Manusia nanti di akhirat, di neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dibalikan, mulutnya di bawah, kakinya di atas, disiksa oleh Allah SWT, mulutnya tersukam di bawah, kakinya di atas, dibalik oleh Allah SWT, diseret di neraka. Karena apa? Karena sebab mulutnya ini. Illa hasaidu hasanati. Karena apa? Karena sebab mulutnya ini. Sehingga yang menyempurnakan agama Islam ini, kalau kita bisa melakukan 5 hal yang rukun Islam tadi, kemudian kita bisa bersedekah, kita bisa puasa sunnah, kita bisa sholat malam, ini belum sempurna. Kapan bisa sempurna? Jika kita bisa menjaga satu barang yang menakini mulut kita. Lidah tidak bertulang, tetapi bisa menembus rongga-rongga hati. Lidah tak bertulang, tapi bisa membunuh yang namanya hati, menyakitkan hati. Oleh karena itu kata Nabi SAW, kufa alika
alaika hada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cegah mulutmu ini. Jaga mulutmu ini. Kenapa? Karena mulut kadang-kadang mengucapkan perkataan kotor, berdusta, wal'iyadu billah, melaknat seseorang, menggunjing seseorang, ghibah seseorang. Apalagi ibu-ibu kalau pas lagi ngumpul sambil rujana, ngobrolnya masya Allah, gosip, ngomongin orang kesana kemari. Oh, bulan itu ya, ibu itu kemarin saya lihat seperti ini. Kayaknya lagi ada maksud sama bapak ini. Bapak-bapak juga sama, kadang-kadang mulutnya, kadang-kadang apa? Ngobrol kesana kemari, ternyata obrolannya adalah dusta. Sehingga yang menyempurnakan agama Islam itu adalah apa? Adalah agar kita menjaga mulut kita jangan sampai berdusta. Ada seorang ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita itu masuk neraka. Karena apa? Karena mulutnya selalu dalam sebuah hadis. Karena mulutnya ini selalu menyakiti tetangganya. Mulutnya selalu menyakiti tetangganya. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang baik, kita bisa melaksanakan agama Islam ini dengan sempurna. Ingat, ada satu barang yang harus kita jaga, yaitu mulut kita. Jangan sampai berkata kotor, apalagi kepada kedua orang tua kita. Kalau kita berkata kotor kepada tetangga, kepada bapak, kepada RT nggak boleh, kepada orang yang lebih sepuh nggak boleh, maka jangan sampai berkata kotor kepada orang tua kita. Dusta tidak boleh. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Jangan mengumbar mulutnya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita ini jangan sampai berkata dusta. Jangan sampai kita mencemooh orang, menghina orang, mengejek orang, berkata kotor, berkata penuh mengumbar omongan yang dusta, gosip dan sebagainya. Karena ini bisa jadi nanti menjadi amal buruk kita. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 hal ini adalah hal yang wajib. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian betul-betul melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Kemudian zakat bagi yang mampu. Bagaimana? Belajar. Atau tanya, Pak, kalau saya sekarang uangnya sudah sampai sekian, boleh? Apakah harus membayar zakat? Dilihat nanti. Kemudian yang kelima adalah haji. Kalau hartanya sudah banyak, maka dia harus haji, wajib haji. Wajib haji. Nggak boleh mengakhirkannya, karena tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Yang kelima ini wajib. Kemudian ada tambahannya, pintu-pintu kebaikan yang lain adalah dengan puasa sunnah, dengan bersedekah, dengan sholat sunnah. Kemudian sambil dibarengi dengan menjaga mulut kita yang satu ini, lidah tidak bertulang, tetapi bisa menyakiti hati banyak orang. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar Allah memudahkan kita 5 perkara ini. Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan 5 perkara ini. Perkara yang sangat mudah sekali bagi siapa? Bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa Anda sampaikan jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak-bapak dan Ibu sekalian